Kita udah lihat magisnya Messi, rekor-rekornya Cristiano Ronaldo, hingga kecepatan Mbappe yang gila. Tapi yang satu ini bikin orang menangis. Bukan karena dia meninggal, melainkan karena dia hilang terlalu cepat. Sebelum era YouTube, sebelum video highlight viral, dia udah jadi legenda hidup. Dan tiba-tiba semuanya berakhir. Inilah kisah Ronaldo Nazario. Kenapa dunia pernah jatuh cinta padanya? Kenapa dia juga yang menghancurkan hati mereka? Dan kenapa sampai sekarang dia masih bisa bikin orang menangis? Tahun 1994, Brazil sedang melaju kencang menuju gelar juara dunia. Dan di pinggir lapangan, seorang anak 17 tahun yang tak main sama sekali, diam-diam memperhatikan. Namanya Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Tapi nggak ada yang tahu kalau dia sebentar lagi bakal mengubah dunia sepak bola selamanya. Singkat cerita, setelah Piala Dunia 94 itu, dia hijrah ke VSV di Belanda. Nggak butuh waktu lama, Beck mulai takut. Dia tak cuma cepat, dia juga liar. Tapi Eropa belum benar-benar sadar monster apa yang baru saja lahir. Hingga akhirnya datanglah musim 1996-1997. Barcelona, klub penuh keajaiban, merekrut bocah ini. Lalu Ronaldo pun mengupgrade sistem sepak bola. Dia nggak cuma cetak gol, dia kayak teleportasi. Gerak kayak Cheetah, dribble kayak Maradona, finishing sekelas Shearer di masa emasnya. Di usia 20, Ronaldo sudah dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia, pemain termuda yang pernah menang penghargaan FIFA World Player of the Year pada tahun itu. Dia bukan cuma sekedar pemain, dia adalah fenomena, dan itulah julukan yang akhirnya disematkan dunia padanya. Oh, fenomeno. Tapi dunia belum siap dengan apa yang akan terjadi setelah itu. Bahkan Ronaldo sendiri pun tidak. Panggung terbesar, kejatuhan terbesar. Perjalanan sempurna Ronaldo akan menghadapi luka pertamanya yang terus menghantui. ...1998, usia Ronaldo baru 21 tahun. Dia sudah jadi pemain terbaik di dunia. Dan sekarang dia jadi wajah Brazil, dipercaya untuk bawa pulang trofi Piala Dunia kelima. Dia kini bukan sekedar pesepak bola lagi. Dia ikon global, disponsori Nike, dipuja jutaan orang, dan hampir tak bisa dihentikan di lapangan. Tapi sesuatu terjadi. Malam sebelum final lawan Prancis, yang jelas ada yang tak beres. Seluruh dunia pun menonton Ronaldo menghilang. Brazil kalah 3-0. Sang anak emas tak terlihat di laga terbesarnya ini. Rumor pun meledak. Apa ini ulah Nike? Tekanan sponsor? Atau ada yang disembunyikan? Sampai hari ini tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Harusnya malam itu jadi momen penobatan. Tapi yang terjadi justru awal dari pola yang menyakitkan. Tubuhnya mulai retak dan ujian hidup yang sebenarnya baru dimulai. Setelah luka besar di Piala Dunia 98, Ronaldo memulai lembaran baru bersama Inter Milan. Sebuah awal yang segar, tantangan baru, dan satu tujuan yang jelas, menebus semuanya. Dia masih menjadi penyerang paling ditakuti di dunia, meledak cepat,
sulit ditebak, dan selalu jadi mimpi buruk bagi lawan. Lalu semuanya berhenti. Tendonnya robek parah, salah satu cedera paling serius yang bisa dialami atlet. Ia pun harus menepi hampir setahun penuh, jauh dari lapangan. Dia terus berjuang memulihkan cederanya, terus latihan, masih menyimpan mimpi untuk kembali. Hingga akhirnya setelah lebih dari 6.000 jam rehabilitasi, Ronaldo kembali ke lapangan. Seluruh stadion berdiri, semua mata tertuju padanya, menyaksikan keajaiban yang sedang kembali. Nahas, baru 6 menit di lapangan, lututnya kembali bermasalah. Kali ini dia tak berteriak, hanya diam berbaring. Matanya terpejam, tangannya menutupi wajah. Tendon yang sama kembali robek, tapi kali ini lebih parah. Para dokter mulai berkata, mungkin ini akhir dari semuanya. Sebagian besar pemain mungkin tak akan pernah kembali dari cedera seperti ini, tapi Ronaldo harus menjalaninya 2 kali. Tapi lagi-lagi, ia belum selesai. Ia tak pernah menyerah. Tahun 2002, Brazil mengambil keputusan yang tak semua orang percaya, memberi 1 kesempatan lagi bagi Ronaldo. Dan apa yang terjadi setelah itu? Kisah kebangkitan paling legendaris dalam sejarah sepak bola. Tahun 2002, dunia tak lagi melihat Ronaldo sebagai dewa. Ia lebih mirip bayang-bayang dari kejayaan masa lalu. Ia tak lagi ditakuti, tak lagi dijagokan. 2 cedera parah membuatnya absen bertahun-tahun. Dunia sudah melupakannya, bahkan sebagian fansnya pun mulai pasrah. Tapi Brazil tetap percaya. Dan di jalan-jalan kecil tanah kelahirannya, doa-doa pelan mulai kembali terdengar. Pertandingan pertama, semua orang menahan nafas. Bisakah ia benar-benar kembali? Lalu, bola masuk. Gol itu tak hanya menenangkan negeri. Gol itu membangkitkan jiwa yang sempat mati. Pertandingan demi pertandingan, satu persatu ia pun pulih. Bukan cuma soal fisik, tapi juga secara batin. Dan di semifinal, dengan 1 sentuhan sederhana dari ujung sepatunya yang menjadi ikon hingga saat ini, Brazil melangkah ke final. Laga ini, laga final, bukan sekedar laga. Ini adalah pengadilan untuk malam di tahun 98, untuk tubuh yang hancur, untuk semua luka yang ia telan dalam diam. Satu gol belum cukup, ia kembali dan menambah 1 lagi. Hingga akhirnya catatan keseluruhan di event ini, 8 gol, sepatu emas, Brazil jadi juara dunia, dan Ronaldo berlutut menangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia kembali. Orang yang hilang di tahun 98 pulang dan menjadi abadi. Banyak yang mengira kisah Ronaldo berakhir di sini. Akhir yang manis memang, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Karena warisan seorang legenda tak pernah diukur dari statistik, tapi dari berapa banyak hati yang pernah ia sentuh.
Setelah Piala Dunia 2002, Ronaldo bergabung dengan Real Madrid. Dia memang tak secepat dulu, badannya lebih berat, tapi ancamannya tetap nyata. Dia mencetak 104 gol untuk Madrid, mengantar mereka juara La Liga, tapi perlahan sorotan mulai menjauh. Dia tak seperti Cristiano Ronaldo Portugal, dia tak punya perut six pack, nggak hidup dengan pola makan ketat, rutinitas super disiplin atau obsesi warisan nama. Dia mencintai hidup, dia senang bersenang-senang, berat badannya naik, dia menikmati hidupnya, dan media membalas itu dengan kejam. Dia tak cocok dengan standar metrik zaman sekarang. Karirnya dianggap terlalu singkat. Ballon d'Or-nya cuma 2. Tapi coba tanya para legenda. Tanyakan pada mereka yang pernah main bareng atau jadi lawannya. Mereka tahu jawaban sesungguhnya. Di akhir karirnya, dia masih mencetak gol. Tapi dunia lebih dulu melihat